Oke, balik lagi di channel Meralat Mental. Masih melanjutkan dari video gue yang sebelumnya ya terkait dengan membentuk pola berpikir keuangan dan apa yang gue pelajari. Di video kali ini gue akan bahas tentang jangan takut uang. Ya, gue baru aja belajar tentang bagaimana kita nggak perlu takut dengan uang gitu. Bagaimana uang jangan sampai mengontrol kita. Simpelnya gini, ketika kita bekerja, kemudian kita takut kehilangan pekerjaan, sebenarnya itu kita takut kehilangan kerja atau kita takut nggak mendapatkan uang. Nah, kemudian ketika gue bertanya tentang itu, gue justru diminta untuk cobalah bekerja tanpa digaji. Awalnya ini aneh gitu, karena kita sudah mengeluarkan banyak tenaga, menyurahkan banyak waktu juga, tapi kenapa justru nggak digaji? Ternyata setelah beberapa waktu berselang gue baru sadar, bekerja tanpa digaji ternyata dalam membentuk cara berpikir kita bahwa bekerja itu tidak melulu tentang uang gitu. Karena ketika kita bekerja dan mengharapkan gaji, artinya kita memposisikan diri kita di bawah uang. Simpelnya gini, ketika kita bekerja keras atau bekerja dengan penuh semangat gitu ya, kemudian kita mengharapkan gaji di akhir bulan yang mungkin nilainya segitu-segitu saja atau adalah bonus sedikit demi sedikit gitu yang kita dapatkan. Nah, menurut ayah gue, ini jebakan yang sesungguhnya karena kita sedang berjalan atau berlari di treadmill gitu. Artinya kita seperti berlari tapi sebenarnya kita tidak di mana-mana gitu. Awalnya gue nggak setuju karena apa yang kita lakukan itu memang hasil dari atau sorry, apa yang kita lakukan itu sudah pantas kita peroleh hasilnya. Sorry, masih terlalu belibet. Gimana ya jelasinnya? Oh ya, gaji yang kita peroleh itu memang hak kita karena kita sudah bekerja di perusahaan itu. Nah, di saat itu juga gue ditertawakan gitu. Gue pun diam agak lama. Kenapa gue ditertawakan gitu ketika mengatakan itu? Ternyata jawabannya simpel. Ketika kita kerja keras untuk suatu perusahaan yang dimiliki oleh seseorang, artinya keringat yang kita keluarkan itu akan masuk ke kantong pemilik perusahaannya, sedangkan kita akan diberi gaji sebesar yang sudah ditetapkan atau sesuai kontrak. Sementara yang pemilik perusahaan itu akan semakin kaya. Nah, dan ini yang ayah gue sebut sebagai yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Mungkin agak kasar, tapi di sini gue mulai paham apa yang dimaksudkan gitu. Gue menyimpulkannya seperti ini. Ketika kita bekerja keras di perusahaan atau di usaha milik orang lain, kita itu bekerja keras di usaha mereka. Berbeda jika kita kerja keras di usaha kita sendiri. Nah, hasilnya itu akan kita peroleh untuk kita sendiri. Jadi lebih maksimal. Sederhananya kayak gitu. Dan diperjelas lagi, gaji adalah ilusi yang diberikan atau yang membuat pikiran kita mengira bahwa kita ini merasa aman gitu dalam segala hal. Merasa mempunyai kontrol pada hal-hal yang bersifat pasti. Padahal jika realitanya tidak ada hal yang pasti gitu. Ayah gue selalu mengatakan seperti itu. Nah, oke, balik lagi ke topik utama ya, yaitu bekerja tanpa upah. Gue pun akhirnya menanyakan lagi, kenapa kita harus bekerja tanpa upah dulu untuk mempelajari tentang manajemen keuangan ya. Ternyata jawabannya sederhana. Ketika kita ketika kita bekerja dan tanpa dibayar, kita akan melatih pikiran kita bagaimana caranya supaya kita mendapatkan uang. Nah, sedangkan ketika kita digaji, yang kita harapkan adalah kenaikan gaji. Nah, itu pun juga dikontrol oleh pemilik perusahaannya lagi. Dan apakah akan naik atau tidak itu di luar kontrol kita, tapi di dalam kontrol pemilik perusahaannya. Jadi singkatnya, ketika kita berusaha memikirkan tentang hal-hal yang bisa menghasilkan kita uang, di situ pikiran kita menjadi kreatif. Sedangkan ketika kita bekerja dan mengharapkan gaji, pikiran kita menjadi tumpul. Kata ayah gue seperti itu. Karena ketika kita menerima gaji dan terbiasa nyaman di sana,
Pikiran kita akan ditidurkan dari hal-hal kreatif untuk mendatangkan uang dan akan dinabobokkan oleh kenyamanan gaji bulanan. Dan di akhir pembicaraan gue diberikan satu nasihat ya, yang menurut gue sangat membekas, yaitu kita tidak bisa mengontrol orang lain termasuk bos kita untuk memberikan berapa besaran gaji kepada kita, kecuali memang bos kita itu bergantung kepada kita. Nah, jika kita menginginkan gaji yang besar, kita harus mengupayakan usaha kita sendiri. Artinya apa? Kita harus memulai berusaha dan bekerja keras di bidang yang menghasilkan kita uang. Nah, sebenarnya lagi adalah kita tidak bisa mengontrol orang lain untuk memenuhi keinginan kita, tapi kita bisa mengontrol diri kita untuk mencapai keinginan yang kita inginkan itu. Dan dengan terbiasanya kita bekerja keras di usaha kita, kita ada kecenderungan tidak takut dengan uang, tapi justru kita yang mengontrol uang kita yang masuk ke dalam diri kita sendiri. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Nanti video berikutnya akan gue bahas juga tentang keuangan dan logika-logika berpikir ayah gue yang gue rasa ini perlu dibagikan dan perlu direnungi. Oke, jika kalian senang atau merasa terbantu dengan video ini, bisa kalian like, komen, dan subscribe. Dan jika perlu, silakan dibagikan agar orang lain juga bisa merasakan dampaknya.